Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya petualang dari Bali, Ngurah Santika. Kali ini akan saya bahas lagi tentang burung yang diam ya. Nah, teman-teman, banyak sekali soalnya menanyakan bagaimana caranya burung saya agar bunyi, bagaimana caranya burung saya agar bisa gacor. Nah, seperti itu teman-teman. Makanya simak videonya dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Bagi yang sudah ikutan gabung, saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, langsung saja. Yang pertama, kenapa burung itu belum bunyi? Adalah satu, jawabannya adalah salah settingan. Dua, jawabannya adalah umur. Oke. Dan tiga, cara perawatan. Oke, yang akan saya bahas sekarang yang pertama adalah umur. Umur burung ya, teman-teman. Umur burung ini sangat menentukan burung itu apakah dia mau gacor atau tidak. Oke, biasanya saya menerapkan bagi teman-teman yang sudah tahu ilmunya dari video-video saya sebelumnya, sudah banyak yang menerapkan itu dan banyak yang berhasil teman-teman. Banyak yang inbox saya, Bang ternyata caranya berhasil, ini burung saya gacor. Di Facebook juga banyak, di WA juga banyak. Jadi saya nggak perlu ragu lagi dan teman-teman nggak perlu ragu lagi menerapkan cara 3 hari gacor ini. Maksimal itu 5 hari teman-teman. Oke, yang pertama adalah bagaimana burung itu umurnya adalah udah lepas trotol. Lepas trotol kalau belum juga bunyi itu berarti bermasalah. Oke teman-teman, lepas trotol udah tuntas ini lepas trotolnya, kita cek belum juga dia mau bunyi, kita terapkan yang pertama adalah kita jemur pagi-paginya ya. Pagi kita jemur paling enggak dari jam 8 itu sampai setengah 9, atau jangan pakai waktu, kita lihat sampai burungnya itu gelisah dalam sangkar sampai mangap-mangap. Nah itu kita berhenti menjemur. Setelah menjemur kita kasih ulat Hongkong ya teman-teman, kasih cepuk yang kecil, kita kasih ulat Hongkong. Paginya itu kita kasih 15 ekor 15 ekor ulat Hongkong. Setelah kasih ulat Hongkong, kita full krodong. Nah, ini ingat teman-teman, full krodong ini dalam artian dari pagi sampai malam ya. Sampai malam dan malamnya juga sampai pagi. Nah, pokoknya 24 jam. Full krodong. Habis itu sore atau malam jam 7 malam, kita buka krodong, kita kasih ulat Hongkong lagi 15 ekor. Nah, ini ada tambahan yang malam harinya. Malam hari kita siapin cepuk yang besar, teman-teman ya, untuk SRDC-nya mandi. Kenapa saya siapin cepuk yang besar, bukannya dimandikan? Nah, karena kita tidak tahu kondisi burung SRDC kita. Apakah dia kondisinya dingin, ataukah dia biasa aja, atau dia panas badannya ya. Biasanya saya terapkan 3 hari gacor ini, suhu tubuhnya akan menjadi lebih panas karena kita mau ngeluarin birahinya dulu teman-teman ya. Kalau burung sudah keluar birahinya, SRDC itu biasanya dia akan bunyi terus ya teman-teman ya. Makanya siapin cepuk yang besar dulu buat dia mandi, lainin sama airnya ya, air untuk minum dia lain dia. Kita siapin cepuk yang besar, itu malamnya kita kasih dia cepuk yang besar, isi air ya teman-teman. Habis itu kalau dia mau mandi ataupun tidak, enggak kenapa-kenapa teman-teman, karena itu kondisi suhu tubuhnya itu dia sendiri yang tahu, burungnya yang tahu ya teman-teman. Habis itu kita krodong lagi, full krodong. Taruh, usahakan naruhnya di tempat yang sepi atau di kejauhan dulu ya teman-teman, biar nggak ada burung yang lain kedengeran, ataupun kalau kedengeran itu jauh ya teman-teman. Usahakan pokoknya jauhkan dari burung, ataupun di kamar, di samping
sebelah-sebelah kamar mandi, di depan kamar mandi itu biasanya bagus tempatnya. Oke teman-teman. Habis itu besok pagi kita terapkan cara yang sama ya teman-teman. Saya sama seperti yang pertama, kita kasih jemur dulu, jemur sampai mangap-mangap sampai gelisah. Dibuka kerodongnya, buka kerodong dulu baru jemur. Oke, sampai gelisah. Terus habis itu kita kasih ulat hongkong 15 lagi. Setelah itu dikerodong. Ini banyak pertanyaan teman-teman. Soalnya banyak teman-teman subscriber yang bertanya, dikasih ulat hongkong begitu banyak, apakah tidak berpengaruh pada mata menjadi katarak ataupun penyakit-penyakit yang lain? Jawabannya tentu tidak teman-teman, karena ulat hongkong ini biasa dipakai di kios-kios. Kalau kios-kios itu dia mendatangkan burung itu yang banyak, yang masih ombyokan itu, ya dia kasih ulat hongkong aja, enggak ada pakan lain karena dia belum ngepur. Kasih ulat hongkong itu beberapa hari di rumah enggak ada istilah mata katarak, berpengaruh ke apa, enggak ada teman-teman ya. Cuman pengaruhnya kalau ulat hongkong itu burung malah tambah gemuk dia. Burung tambah gemuk, terus hanya suhu tubuhnya saja yang menjadi lebih panas ya teman-teman. Dia akan memancing birahi burung SRDC-nya. Oke, kita lanjut. Setelah itu, setelah paginya kita udah kasih ulat hongkong lagi, sore atau malam itu sama teman-teman ya. Sama caranya seperti hari pertama. Kita kasih ulat hongkong 15, terus kita kasih cepuk yang besar untuk dia mandi. Nah, kita isi air lagi. Oke teman-teman, itu baru hari kedua. Tempatnya juga jauhin dari suara-suara burung. Hari ketiga sama teman-teman, pagi lakukan seperti itu lagi, malam lakukan seperti itu lagi, full kerodong. Nah, bedanya di malam hari ini, sehabis kita ngasih cepuk yang besar itu, kita pancing sedikit sama pakai MP3 ya teman-teman. Pancing pakai MP3, tapi volume jangan terlalu kencang. Jangan terlalu kencang ya teman-teman ya. Nah, kita sedang-sedang aja volume dari jarak jauh, jangan dekat, jarak jauh. Biasanya burungnya kalau udah keluar birahinya itu, dia pasti akan nyaut. Dia akan nyaut. Oke teman-teman. Nah, ini banyak pertanyaan. Kalau 3 hari juga belum keluar bunyinya sama sekali, hari keempat lagi lakukan seperti itu. Sampai maksimal hari kelima. Kalau hari kelima sudah hendak bunyi lagi, nah masalahnya lain teman-teman. Itu berarti teman-teman salah ngecek kondisi burung. Yang dicek kondisi burung adalah satu, umur, udah saya bilang tadi. Dua, kondisi burung itu dia tidak ada istilah ngurag atau mabung ya. Nah, ini hati-hati teman-teman. Kalau ekor bondol seperti itu jangan dulu terapin yang seperti ini. Kita fokus ke ekor dulu. Kalau dia mabung burungnya, kita fokus ke mabung dulu. Biar nggak salah paham ya teman-teman ya. Begitu dilakukan. Kalau saya mungkin ya dari 50 ekor burung yang saya gitukan, semua bisa gacor teman-teman. Nggak ada istilah nggak mau. Tapi ada maksimal, ada memang juga burungnya sampai 5 hari teman-teman. 5 harian dia baru mau keluar bunyinya. Nah, setelah dia udah keluar bunyinya, pokoknya pagi siang malam itu bunyi dia, kita berhenti ngasih ulat hongkong segitu banyak ya teman-teman. Besoknya kita jemur tetap, tapi settingannya kembali ke seperti semula ya teman-teman. Kalau saya settingannya pagi jangkrik 3, sore jangkrik 3. Mandi tidak pernah saya memandikan burung ya teman-teman, karena saya cuman siapin seperti yang tadi bilang, cepuk aja saya siapin, biarkan dia mau mandi atau tidak ya teman-teman. Terus untuk ulat hongkong itu 3 hari sekali ya teman-teman.
3 hari sekali, kasih pagi 5, sore 5. Itu settingan yang sangat bagus teman-teman untuk menstabilkan dia antara birahi dan emosinya ya teman-teman. Untuk kroto itu bisa aja pada saat kita memberikan ulat Hongkong, nah kita di sana kasih kroto 1 sendok teh ya teman-teman. Bagusnya itu sore hari cuman 3 hari sekali. Pada saat kita memberikan ulat Hongkong, kita kasih dah dia kroto di sore harinya itu, paginya enggak perlu teman-teman. Itu membuat tenaganya besar dan juga kesehatannya bagus untuk kroto itu teman-teman. Ya itu aja sih penjelasannya untuk penggacoran burung esir DC yang banyak juga udah teman-teman tahu, yang teman-teman pemula yang belum tahu, yang mengikuti channel saya pasti sudah tahu dan banyak sekali sudah terbukti ini teman-teman. Terapin cara ini, jangan khawatir, nah, pasti mau. Oke, itu aja. Yang belum subscribe silahkan klik subscribe dulu. Yang sudah ikutan gabung, terima kasih banyak atas dukungannya. Oke, ikuti terus channel saya. Salam petualang dari Bali.